kelompok 2 Naung menjual payung. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan ide usaha dari kelompok 2, kenapa kami memilih payung Naung ini untuk menjadi produk kewirausahaan kami. Yang pertama, latar belakang yang memenuhi ini semua adalah kondisi suhu Surabaya yang cenderung panas dan disertai resiko hujan mendadak membuat sebagian besar mahasiswa membutuhkan perlindungan yang mudah dibawa dan digunakan. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa banyak mahasiswa enggan membawa payung karena ukurannya yang besar atau mungkin memberat-beratkan tas mereka. Permasalahan pertama, anak Gen Z itu malas sekali untuk membawa tas besar, khususnya tas backpack atau tas gendong, karena mungkin tidak terlihat bagus aja ketika digunakan, makanya mereka lebih memakai tas selempang yang cuma kayak gini ya. Dan karena ukurannya besar dan kurang praktis untuk dimasukkan ke dalam tas, kelompok kami mengadakan sebuah solusi yang menghadirkan peluang bagi kami untuk pengembangan produk pelindung diri yang lebih ringkas dan lebih ringan, yaitu payung Naung. Karena bentuknya yang ringkas dan kecil dan muat di dalam tas kalian dan ukurannya hanya sebesar handphone, jangankan handphone, mungkin ada yang lebih kecil, hanya segini, dan itu sangat easy to bring, easy to apply, easy to dijinjing ya. Terus juga idenya karena kita munculnya ide ini karena suhu Surabaya pertama. Kedua, anak Gen Z tidak suka membawa barang yang berat-berat. Ketiga, anak Gen Z itu sukanya yang ringan dan praktis, dan makanya kita terwujudlah ide ini ya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok penulis mengembangkan sebuah produk bernama Naung, yaitu payung lipat mini yang dirancang untuk memberikan perlindungan dari panas dan hujan tanpa membebani pengguna. Bisnis model kanvas atau BMC adalah fondasi strategis Naung yang menjamin profitabilitas dan pertumbuhan terarah. Manfaat utamanya adalah memberikan kejelasan total mengenai cara kami menciptakan nilai terhadap produk, yaitu mengkonversi payung MPV biasa yang selambang sel itu menjadi produk premium melalui customisasi nama. Dampak strategisnya sangat kuat, yaitu BMC memungkinkan kami membuat strategi harga berbasis nilai, sehingga kami memperkuat diferensiasi melalui solusi, yaitu anti hilang unik, alih-alih bersaing harga dengan kompetitor. Kami dapat mengambil keputusan investasi yang cepat untuk menjaga potensi margin keuntungan yang tinggi dan skalabilitas model bisnis itu siap untuk mendominasi pasar mahasiswa yang keunggulannya juga jadinya teruji. Warna biru pada logo melambangkan keindahan, rasa aman, dan perlindungan dari panas matahari maupun hujan. Biru memberi kesan tenang dan stabil yang sesuai dengan tujuan produk untuk menemani pengguna dalam berbagai kondisi. Warna kuning melambangkan cahaya dan optimisme. Kuning menggambarkan kenyamanan dan keceriaan, sehingga membawa pesan bahwa perlindungan tidak harus terasa berat atau membebani. Kombinasi dua warna ini menciptakan identitas visual yang lembut, ramah, dan mudah diterima oleh mahasiswa serta masyarakat perkotaan. Tagline ini dipilih karena sesuai dengan identitas Naung sebagai payung lipat mini yang fokus pada kenyamanan, kegunaan, dan kedekatan dengan pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Naung ingin dikenal sebagai produk yang tidak hanya hadir sebagai alat, tetapi juga sebagai pendamping yang siap memberikan rasa aman di setiap perjalanan. Naung adalah brand payung lipat mini yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Nama Naung berasal dari kata menaungi, yang menggambarkan fungsi utama produk ini, yaitu memberikan perlindungan dari cuaca panas maupun hujan. Identitas ini menjadi dasar dari seluruh konsep visual dan pesan yang ingin disampaikan oleh brand. Logo Naung menggunakan simbol payung sebagai elemen utama. Hal ini menegaskan fungsi produk sekaligus menjadi representasi visual yang mudah dikenali oleh konsumen. Bagian gagang payung dirancang menyerupai jalan kecil dengan elemen garis berwarna kuning yang menggambarkan perjalanan pengguna yang tetap terlindungi di sepanjang langkah mereka. Saluran distribusi yang kami gunakan yaitu distribusi tidak langsung dengan sistem pre-order atau PO. Dalam sistem ini, produk tidak langsung tersedia saat dipesan, melainkan dibuat atau disiapkan terlebih dahulu setelah ada pemesanan dari konsumen. Cara ini dipilih untuk meminimalkan risiko kerugian, menghindari penumpukan stok, dan menyesuaikan jumlah produk dengan permintaan. Pemesanan bisa dilakukan melalui media online. Setelah pesanan terkumpul dan proses produksi selesai, produk kemudian dikirimkan kepada konsumen menggunakan jasa atau metode pengiriman lain yang telah disepakati. Dengan sistem PO, alur distribusi menjadi lebih terkontrol dan efisien, meskipun membutuhkan waktu tunggu dari konsumen.
Kedepannya, sistem distribusi ini akan terus dikembangkan agar proses pemesanan dan pengiriman bisa lebih cepat tanpa mengurangi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah bagian pemasaran digital. Jadi memang selain menjual secara langsung di kampus atau lebih tepatnya di lapangan perpustakaan kampus B, kami juga menjual di platform e-commerce untuk mengekspansi penjualan dari produk Payung Naung itu sendiri. Untuk platform yang kami gunakan e-commerce-nya yang pertama Instagram dan Shopee. Kemudian kami juga membuat konten yang menarik untuk menggait customer baru, calon customer, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk kami. Seperti ini contoh konten yang kami buat. Usaha payung kelompok kami berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari bulan September hingga dengan bulan November. Pada bulan September, kelompok kami berhasil menjual sampai dengan 9 unit, lalu pada bulan Oktober 5 unit, dan yang terakhir pada bulan November 6 unit, sehingga total penjualan mencapai 17 unit. Dari seluruh penjualan tersebut, kelompok kami memperoleh laba kotor sebesar Rp1.000.000, dan setelah dikurangi biaya operasional, laba bersih yang kelompok kami dapatkan yaitu Rp272.000. Meskipun penjualan kelompok kami ini sempat mengalami penurunan, usaha ini tetap memberikan keuntungan dan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan penjualan ke depannya. Penjual payung di kampus akan ditingkatkan secara signifikan dengan menerapkan branding unik yang tidak hanya menjadi alat pemasaran tetapi juga solusi langsung terhadap masalah kehilangan barang. Payung adalah investasi ganda, perlindungan dari hujan, panas, dan aset berharga yang tidak mudah diabaikan. Dengan menambahkan logo, nama, serta nomor handphone kalian, resiko kehilangan sangatlah minim ketika mahasiswa membeli payung dengan logo fakultas atau inisial mereka. Nilai psikologisnya meningkat, mahasiswa akan cenderung lebih hati-hati menjaganya karena payung tersebut unik dan mudah dikenali jika tertinggal. Dengan mengubah payung generik menjadi payung identitas yang diberi merek, kita tidak hanya menjual produk cuaca tetapi juga menjual solusi kehilangan dan memperkuat rasa kepemilikannya. Strategi ini meningkatkan margin keuntungan secara eksponensial sambil mengubah setiap hujan menjadi kesempatan pemasaran gratis di seluruh lingkungan kampus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalaman dan keberlanjutan. Nah, di sini kami belajar bahwa menjalankan usaha tidak hanya tentang menjual produk, tapi juga tentang konsistensi, kerjasama tim, dan pengelolaan waktu. Nah, di sini ke depannya, pengembangan dapat kami lakukan melalui peningkatan desain kemasan, promosi yang lebih terarah, serta pembagian tugas tim yang lebih baik agar berjalan dengan efektif. Untuk keberlanjutannya, tentunya kami akan tetap menjaga kualitas produk, serta meningkatkan strategi promosi agar tetap pada pasarnya. Terima kasih. Jangan lupa beli payung.